Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan. Saya sebelumnya adalah mahasiswa dan juga sekaligus saya pegiat cyber security juga. Saya di sini akan membawakan materi tentang securing infrastructure. Nah, kalau saya sekarang akan bahas lebih ke ofensifnya. Nah, ofensif itu maksudnya apa sih? Ofensif itu dalam artian lebih ke nyerangnya dulu gitu. Nah, untuk yang securingnya akan dijelaskan sama Mas Bintang nanti dijelaskan. Nah, jadi untuk langkah-langkah penetration testing itu sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah information gathering. Information gathering itu apa? Information gathering adalah langkah-langkah di mana kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang target yang akan kita serang. Pokoknya misalkan dia servisnya pakai apa dan sebagainya. Dan yang kedua adalah vulnerability assessment. Vulnerability assessment adalah misalkan kita udah tahu nih si target ini pakai service versi berapa gitu. Nah, kita cari tahu, nah ini dia pakai dari sini tuh ada yang vulnerable apa enggak sih? Misalkan dia pakai VTP versi 234. Nah, ini vulnerable apa enggak gitu kan. Setelah itu exploitation adalah langkah untuk mengeksploitasi si vulnerable tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan akses. Setelah itu adalah maintaining access, privilege escalation dulu. Setelah privilege escalation, baru maintaining access. Privilege escalation, jadi ibaratnya adalah pada saat orang itu udah dapat aksesnya, misalkan dia udah dapat akses biasa, tapi sebagai guest. Nah, setelah masuk sebagai guest itu, dia pengen dapetin akses tertinggi gitu. Misalkan pengen dapat akses root gitu. Nah, dia itu harus pakai privilege escalation. Nah, tergantung sih, ada macam-macamnya. Biasanya ada yang namanya kernel exploit dan sebagainya gitu kan. Dan juga setelah itu maintaining access. Nah, maintaining access itu tujuannya apa? Jadi misalkan si administrator udah nutupin celah nih. Misalkan dia udah nutupin celah keamanannya. Jadi si hacker itu tetap bisa akses tanpa harus eksploitasi dari awal gitu kan. Jadi di sini ada meta exploitable. Nah, meta exploitable tuh apa sih? Jadi meta exploitable adalah kayak sekumpulan VM. Jadi service-service yang vulnerable ditaruh semua di satu VM di sini nih. Oke, di sini nih MSF admin. Nah, ini jadi pertama-tama yang saya bilang adalah information gathering dulu. Nah, pertama information gathering dulu. Nah, information gathering-nya itu adalah di sini pakai nmap gitu kan. Pertama adalah argumennya nih. Kelihatan kan? Ini. Nmap min v itu artinya verbose, min sv ini buat aktifin script juga, terus min p-min. Nah, ini artinya min p-min itu artinya apa? Jadi biar dia si nmap itu nge-scan dari seluruhnya. Jadi misalkan dari port 1 sampai 65535 gitu kan. Nah, terus masukin IP-nya. Ini meta exploitable, maksudnya IP targetnya ya. 10 9 10.9.018 ya. 0.18. Oke, di sini. Nah, terus min OA. Min OA itu artinya outputnya apa? Ini misalkan nmap output Raffi gitu kan. Ini buat nyari dulu. Oke, di sini. Kita cari. Nah, ini di sini dia bakal munculin beberapa open port ya. Port yang open. Oke, di sini. Nah, terus biar sambil ini kan jadi ini pertama initial scan. Initial scan itu untuk scan awal-awalnya. Nah, yang kedua nih saya mau sekalian nih.
kalian yang Nmap sebagai vulnerability assessment juga. Pertama Nmap min script. Nah ini artinya apa sih? Jadi dia si Nmap itu jalanin NSE itu jadi Nmap scripting engine gitu kan. Terus Fullen ini buat ngecek vulnerability. Terus habis itu min. Nah ini buat ngecek di port keseluruhan. Habis itu dia itu outputnya on OA, Nmap, NSE misalnya. Nmap Fullen grafik gitu ya. Terus targetnya 10. Ini bisa saya kasih verbose lagi. Verbose mode jadi biar kita tahu gitu dia itu prosesnya sampai mana biar daripada kayak ngeblank aja netnya. Nah, ini enter lagi di sini. Terus di sini bisa sambil nunggu aja gitu kan. Ini tunggu beberapa waktu dulu nih. Tunggu prosesnya selesai dulu. Biasanya untuk proses selesainya sih tergantung ini. Tergantung banyaknya pot yang kebuka yang harus dia scan tuh berapa lama gitu. Terus di sini kelihatan ada port 80 yang kebuka nih. Di sini sih ada beberapa port yang kebuka. Di antaranya port 22 biasanya SSH. Terus port 221 biasanya VTP. Port 53 ini DNS. 139 biasanya Samba. Terus port 80 ini HTTP ya. Terus 3306. 3306 ini port MySQL yang kebuka di sini. Coba kan karena di sini ada port 80 kebuka. Oke, di sini coba akses aja ya. Ini 80. Ini. Oke, di sini udah masuk nih di sini. Terus ini di sini lihat ya ada beberapa nih. Ada beberapa web vulnerable yang masuk di sini. Sebenarnya di Metasploitable ini banyak yang vulnerable nih. Ada beberapa kok. Cuma saya akan bahas beberapa aja. Banyak juga yang harus dibahas ya. Coba nih misalkan ini multi-lida ya. Ini ada beberapa di sini. Misalnya di sini ada page login.php di sini. Di sini ada page login.php, terus setelah itu adalah, nah di sini kelihatan ada parameter ya. Ada parameter namanya login.php. Nah ini kita apain nih? Pertama-tama kita kasih yang asal dulu. Kayak gitu. Misalkan kita kasih apa gitu yang asal a.php. Nah ini kan muncul error nih. Jadi di setiap langkah pentest itu pokoknya kalau muncul error segala macam tuh harus diperhatiin itu ya. Ini include a.php. Nah ini berarti artinya apa? Ini artinya adalah local file inclusion. Ini vulnerable terhadap local file inclusion. Jadi di sini Nmap-nya belum selesai juga di sini nih. Nah terus gimana? Pertama-tama untuk ngecek local file inclusion yang pasti bisa itu sih ini nih. Ada yang namanya PHP wrapper ya. Contohnya PHP filter nih. Index.php. Nah ini muncul kayak gini ya. Nah ini muncul kayak gini nih. Ini base 64. Ini base 64 ini artinya apa? Ini base 64-nya si index.php di sini.
Coba nih, ini di sini bisa mengandung informasi. Contohnya coba untuk di code-nya kayak gini aja nih. Echo ini terus di pipe base 64 min D. Nah, ini langsung muncul source code-nya. Nah, ini ada tulisan secret.php juga tuh. Biasanya kalau di CTF itu targetnya kayak secret dan segala macam, tapi kita di sini targetnya itu untuk dapetin si shell ya. Sini ya. Nah, salah satu untuk ngecek lagi nih di sini ada ini config. Nah, ada config.inc. Coba kalau misalkan kita masukin lagi tadi config.inc coba ya. Muncul apa enggak? Nah, ada config.inc di sini. Nah, di sini dapat sesuatu. Nah, ya. Nah, ini ada dan di sini dapat ya langsung localhost database user root dbname metasploit gitu. Jadi dari sini kelihatan ya. Nah, untuk dapetinnya itu kita biasanya kita nggak bisa langsung pakai gitu sih. Nah, untuk biasanya pertama-tama adalah nge-test dulu. Ini kan LFI. LFI kita bisa coba kita cek dulu untuk RFI. RF itu apa? Remote File Inclusion ya. Kita coba cek dulu misalnya ke luar HTTP Google misalnya. Nah, ini kita kelihatan ya, kita mengakses Google dari RF itu nggak bisa. Nah, ini nggak bisa karena kenapa? Ini di sama server configuration-nya ini disable ya. Di sini disable. Berarti kita coba cek LFI. Nah, biasanya sih vektornya si RCI untuk LFI itu salah satunya clock ya. Ini kalau misalkan mau belajar, coba lihat aja di sini payload all the things. Nah, terus di sini ada local file include. Nah, ini ada tulisan file inclusion di sini. Nah, ini ada vektor-vektornya apa aja sih? Vektor itu jadi cara nyerangnya gitu kan. Nah, pertama ada PHP filter tadi udah saya tunjukin. Nah, ada zip, data, expect, input, par ya. Nah, ini sebenarnya dicoba-coba aja tuh. Pertama-tama coba di sini etc passwd coba ya. Passwd. Nah, dari etc passwd ini kelihatan, ini dia tuh informasi etc passwd-nya di sini. Terus yang lain adalah tadi RFI nggak bisa, kita PHP filter tadi udah bisa ya, kita bisa baca. Nah, untuk payload si zip ini adalah kayak kita masukin payload PHP ke ini ke dalam zip gitu kan. Nah, nanti dari sini manggil buat zip shell.jpg. Nah, ini itu tanda crash gitu kan. Payload.php nih pokoknya ditaruh gitu kan. Nah, ini wrapper data coba untuk data dicobain. Nah, di sini wrapper data masih nggak bisa, berarti kita coba lagi yang lain. Jadi kalau untuk langkah penetration testing sendiri adalah
intinya sih try harder gitu, coba-coba semuanya itu. Karena nggak ada cara yang pasti juga gitu kan. Kan bisa aja kan cara A bisa dipakai di target 1, cara B tapi nggak bisa dipakai di target 2. Nah ini kalau para ini harus upload file juga kalau ini. Nah ini harus nyari yang nggak ada upload file. Coba di sini si LF-nya bisa akses log save environment apa enggak coba ya. Nah di sini dia bisa ternyata. Oke di sini dia bisa masukin self environment-nya. Script name, oke dia bisa ini. Nah di sini berarti kemungkinan kita bisa ngakalin nih di sini nih. Nah pertama adalah coba kalian lihat di sini. Di sini ada proc self environment-nya kita bisa akses. Pertama ada user agent. User agent ini Mozilla. Nah Mozilla-nya ini user agent saya nih di sini. Nah dalam artinya apa? Kita bisa ngakses, bisa nginjek di situ. Coba sekarang saya pakai Bob Suite, saya atur di sini. Saya buka Bob Suite di sini, terus next. Oke, di sini saya buka Bob Suite, ini udah saya atur 80-80, terus di sini diatur lagi nih preferences proxy. Saya pakai Bob Suite proxy. Nah ini tujuannya biar kalau nge-request kemana-mana tuh biar kelihatan gitu kan. Nah ini saya copy URL-nya. Nah ini dia minta ke sini. Coba ini saya kasih aja ke sini ke repeater. Nah repeater. Nah dari repeater ini coba dilihat di bawahnya. Di sini masih ada user agent. Coba kalau user agent-nya saya mainin, saya tambahin X gitu misalnya. Tambahin X misalnya. Coba dicari X-nya itu ada apa enggak? Nah, si X-nya itu ada. Berarti tandanya apa? Dari kita bisa masukin payload PHP di sini nih. Nah, karena kita bisa masukin payload PHP di sini, berarti kita bisa masukin misalnya ini PHP echo exception ID misalnya gitu. Di sini. Nah, ini biar gampang saya atur nih biar dikasih XX lagi buat tanda aja nih. Nah, di sini belum keluarnya. PX6. Di coba dikasih echo. Echo masih kayak gini. Coba sambil lihat juga hasilnya si Nmap udah selesai belum? Wah, si Nmap belum selesai sana.
Nah, ini sebenarnya agak terkecoh nih saya di sini. Ini di sini tulisannya PHP Raffi di sini. Di sini jalan nih di sini. Nanti coba di sini masukin Raffi terus cell access ID coba. Nah, ini di sini kelihatan ya, kita udah bisa remote code execution di sini. Nah, ini UID-nya www data. Berarti kita bisa ls minlah coba. Nah, di sini kelihatan ya, ini di sini udah jalan perintah kita di sini. Nah, setelah jalan ini berarti biasanya adalah mendapatkan yang namanya reverse shell. Oke, di sini dapetin reverse shell. Nah, ini untuk dapetin reverse shell adalah pertama kita harus dapetin listening mode NC min LVVP nih gini. NC min LVVP terus yang port yang mau kita open misalnya 444 ya, misalkan berapa ya? 1337 deh. Nah, setelah itu kita cek dulu nih sekalian. Dia itu terpasang netcat apa enggak sih? Coba NC min H. Kalau misalkan keluar outputnya berarti ada gitu, ada si NC-nya. Nah, ini berarti dia nggak ada si NC. Nah, ini caranya gimana? Kita ambil lagi si payload all things. Nah, ini kita cari yang reverse shell. Nah, ini reverse shell cheat sheet. Nah, di sini ada beberapa nih untuk reverse shell cheat sheet-nya. Pertama adalah pakai yang ini. Biasanya pakai yang ini sih berhasil. Ini saya kasih lagi di sini. Nah, ini di sini kita ganti pakai IP kita. Sudo ini cara buat nyari tahu IP kita ya, if config misalnya. Nah, ini IP-nya itu di sini 10.9020. Setelah itu di set lagi 1337, ini open portnya 1337 ya nih. 1337. Coba. Ini berarti masih belum connect di sini. Coba di sini URL deh. URL http 0.18.1337. Kita coba URL dia masuk apa enggak, buat mastiin dia bisa mengakses ke kita. Terus sambil lihat check nmap-nya masih belum juga. Nah, ini tadi sebelumnya saya udah ngecek nmap juga. Nah, ini beberapa hasil si nmap-nya. Jadi sambil ngejelasin, sebenarnya Metasploitable itu banyak banget service yang vulnerable ya. Di sini satu VSVTPD. Kalau tadi itu saya lebih ngejelasin ke attack web ya. Nah, di sini tuh ada beberapa infra yang ini yang vulnerable banget nih. Jadi cara nyarinya gimana sih? Pertama bisa pakai nmap atau enggak pakai gini aja. Pokoknya kalau misalkan mau nyoba dapat informasi versi apa gitu, VSVTPD 234, kita cari aja search point VSVTPD nih 234. Nah, di sini ada nih. Ini. Coba lagi yang lain. OpenSSH search exploit. Ini tujuannya untuk nyari exploit yang tepat. Ini ada juga di situ. Terus
Linux Telnet ya ada. Terus juga pada ISC Bind, coba Bind 942. Nah, di sini juga ada ISC Bind itu vulnerable sama DNS cache poisoning, ini dari Metasploit. Setelah itu adalah di sini ada port 80. Port 80 yang open yang tadi. Nah, di sini ada port PostgreSQL. Nah, ini PostgreSQL ini biasanya di brute force biasanya. Nah, ini di brute force biasanya. Terus ini ada port 6000, 66. Nah, ini Unreal YRCD, coba di search. Dan di sini ada juga di situ ya. Setelah itu ada lagi Apache Tomcat di JSP Engine nih. Itu ada semua. Di sini banyak ya variabelnya. Coba kalau untuk hasilnya gimana? Ini kan untuk information gathering pakai si Nmap. Nah, gimana kalau yang variable assessment-nya nih? Tadi udah sempat nyoba juga nih Fulen. Nah, ini di sini kelihatan nih yang variable-nya apa aja. Nah, yang variable-nya apa aja di sini kelihatan beberapa disertai CVE-nya gitu kan. Nah, port 80, nah si Nmap ini ketika akses port 80 dia bakal ketemu, dia bakal jalan yang namanya spider web. Jadi maksudnya dia bakal nyari yang variable ya. Nah, ini ada possible SQL Jackson dan segala macam. Ini yang tadi kita exploit ini. Kita exploit pakai LFI. Ini banyak. Terus di sini ada Postgres. Ada lagi CV-nya. Dan juga di sini ada 8180 di sini. Nah, kalau misalkan dilihat tadi di sini di Nmap, bentar, Nmap output Nmap ya. Di sini itu ada yang versinya juga ada. Pokoknya adalah kalau misalkan penetration testing semua versinya dicek semua. Ini siapa tahu ada sesuatu. Dan juga kalau misalkan ada port yang mencurigakan, kita masukin aja gitu. Nah, cara masuknya gimana? Misalkan nih ada port yang mencurigakan, misalkan ini nih 514, coba NC 109018. Terus di sini 514, coba. Nah, ini artinya portnya kebuka ya. Setelah itu coba 1099. 1099 kebuka, tapi ini coba di sini ada yang mencurigakan sih di sini. Metasploitable root shell ini kayaknya backdoor ini ya. Nah, ini coba di sini connect, portnya berapa? 1524. Nah, ini kita langsung jadi root di sini.
Nah ini udah root nih. Ini artinya apa? Berarti kita udah masuk ke sistemnya sini. Berarti si 1524 ini ada root ini. Berarti dia itu ada backdoor di sistemnya itu. Jadi kalau misalkan kita jadi penetration tester juga penting banget buat ngecek open port apa aja. Takutnya ada orang gitu udah masuk ke sistem, dia itu nyalain backdoor gitu di port tertentu, misalnya kayak gini nih. Nah untuk MySQL sama Postgres bisa di brute force biasanya. Nah coba yang di sini ke reversal dulu. Nah untuk reversal payloadnya tadi yang di situ. Nah, oh, ternyata ada NC di sini. Berarti kalau misalkan ada NC ini lebih gampang sih reversalnya. Pertama tinggal kayak gini aja. NC terus sudo if config 10.9020 ini sini 9020 terus portnya yang kebuka 443 min E binesa coba terus di execute ini cancel, ini execute lagi yang baru. Oh portnya 443 coba. Harusnya udah dapat terus ya. Udah dapat reversal. Tapi agak bermasalah di koneksi sih ini. Coba cek. Ini masih belum dapat juga ya. Coba cek satu. Plus 90. Ternyata dia nggak bisa koneksi keluar ini ya. Coba kan tadi kita udah dapat backdoor si rootnya. Tapi kita pengen nyoba kalau seandainya kita nggak punya si root, kita ngakses keluar bisa apa nggak gitu kan? Ternyata ya di sini dia nggak bisa connect ke IP saya ini. Ini karena dari settingannya saya kayaknya settingan VM-nya Meta's Portable. Jadi solusinya adalah ini.
Setelah itu ada lagi caranya misalkan brute force ya. Tadi kan udah masuk ke tadi kan udah masuk ya. Sekarang ada lagi caranya brute force. Nah, brute force itu apa? Jadi percobaan. Nah, di sini coba SSH. Di sini dia ngasih default passwordnya MSF admin ya. 10.9.0.18. Oke, belum ada pertanyaan ya di sini. Coba di sini dia ngasih tadi di sini dia itu ngasih kredensial namanya MSF admin ya. MSF admin. Coba dilihat. Dia itu punya kredensial apa? Biasanya kalau untuk privilege escalation ya. Sudo min L. Waduh, ini masalah koneksi lagi nih. Ini lagi agak masalah teknis juga ini di sini. Nggak bisa ngeliat. Jadi agak lemot di sini. Oh, ini payload reversal yang dibutuhin tadi tuh. Coba buka ini Metasploitable. Udah bisa nggak? Jadi karena ada kendala, jadi coba sekarang fokusnya ke web dulu deh, yang masih lancar nih. Tadi kan saya udah jelasin vektor-vektornya beberapa. Sini coba kita cari file inclusion yang tadi. Di sini berarti kita bisa note ya vektornya. Nah, ini kita kasih catatan.
Berarti vektor yang bisa dipakai adalah self-environment. Di sini self-environment. Setelah itu ada coba lagi yang lainnya. Biasanya itu setelah self-environment, nah ini kita disuruh upload file. Nah tapi kita cari vektor yang nggak upload file. Coba. Ini LFI to RCE via PHP info. Ini sebenarnya bisa juga berhubung tadi itu ada ya. Coba. Tadi di sini kalau nggak salah ada PHP info dan PHP ya. Kita tahu dari di sini di nmap bulan. Sorry. Sini coba PHP info. Kalau nggak salah ada deh. Nah ini ya di sini ada. Oh ya ada PHP info dan .php. Ya ada ya. Nah di sini kelihatan ada configuration. Nah, tadi kita tahu PHP info.php dari hasil si nmap itu yang vulnerability scan. Sekarang coba aja di Python. Jadi kita coba save di dalam C Python graph. Ini di sini hostnya dulu. Hostnya itu 10.9.0.18. Portnya 80. Leadingnya coba 100 ya. Tapi sambil ini kita lihat juga cara kerjanya gimana. Dia itu dia nge-post ke php info.php. Berarti dari sini itu kita harus ngerubah codingan. Sama php info.php php lf ini sini. Di sini dia mintanya kan ke sini. Terus kita sedangkan di sini ada di multilida ya. Oke. Coba dimasukin aja. Ctrl C. Oke, di sini coba dijalanin. Readingnya coba 100 nih. Oh terus dia ada lagi requirement-nya adalah ada LFI-nya. Jadi kita nggak bisa asal pakai aja. Nah ini LF-nya itu kita sesuaikan lagi sama yang tadi sama soalnya ini. Nah di sini sesuai lagi berarti. Berarti ya kira-kira kayak gini hasilnya. Sekarang coba jalanin lagi.
Ini masih agak lama juga, berarti coba cari cara yang lain. Oke, di sini ada log. Coba di log ya. Ini ceritanya cari vektor yang lain untuk exploit CLF-nya. Coba exploit si lognya. One. Coba apa ini Apache. Coba Apache 2 deh. Farlog Apache 2 access.log. Di sini coba sini ya. Ini kayaknya lagi masalah koneksi lagi nih sini. Ini karena ada masalah koneksi ke meta exploitable-nya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu ke pertanyaan dulu ya. Nanti kan bakal ada sesi 2 ke defensifnya ya. Nah, ini saya simpulin dulu jadi langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertamanya adalah information gathering. Information gathering adalah kita ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Nah, contohnya kita ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya adalah kita pakai map yang tadi nih. Nah, di sini kita dapat versinya apa aja dan segala macam ya. Nah, dari versi apa aja kita harus cari tahu. Misalkan VSVTPD nih, VSVTPD kita vulnerable apa enggak gitu kan. Nah, ini dicari aja. Nah, ini udah VSVTPD backdoor remote command explosion exploit, ya udah coba aja gitu kan. Pokoknya semua versi mau nemu versi berapa aja dicoba, dicari public exploit-nya. Setelah itu ada vulnerability assessment. Vulnerability assessment adalah kita nyari vulnerable-nya. Ini bisa pakai tools, contohnya kayak Nessus, atau enggak kalau nggak Nessus, misalkan pakai Nmap, yang script engine itu, dan juga banyak sih, bisa juga manual juga. Setelah itu exploitation. Nah, ini langkah exploitation itu tergantung pada langkah sebelumnya gitu. Misalkan vulnerable-nya sebelumnya adalah LFI, local event inclusion tadi. Nah, jadi kita manfaatin untuk dapetin C-shell. Setelah itu adalah privilege escalation, di mana kita tuh manfaatin semuanya, biar dapat hak akses tertinggi. Setelah itu ada maintaining access dengan tujuan supaya kita itu si hackernya itu nggak gampang di-kick dari sistem. Kurang lebih gitu sih. Nah, ini di sini ada pertanyaan, oh iya mas, berarti website-website internet bisa bernasib sama? Ya bisa, tergantung. Sebenarnya itu emang beneran bisa kok bernasib sama, karena emang banyak juga gitu yang web yang kena hack karena masalah di infrastruktur. Kan rata-rata itu orang itu males gitu kan nge-update. Misalkan dia udah pakai versi lama, nah tapi dia nge-update-nya entar-entaran gitu karena males gitu kan. Nah, itu bisa kena juga gitu pakai public exploit. Dan juga setelah itu adalah si webnya itu vulnerable karena
si back-end engineer-nya gitu, nge-codingnya salah. Maksudnya nge-codingnya itu nggak terlalu secure, nah itu bisa jadi masalah juga. Kurang lebih gitu sih jawabannya. Emang pokoknya semua web itu bisa bernasib sama kalau nggak hati-hati adminnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau webnya ada di Docker ya? Ya kalau ada di Docker ya sama aja gitu kan. Sebenarnya Docker itu cuma kontainer doang kan itu. Dan juga malah ada Docker. Docker 6375 open port nggak salah. Kalau webnya ada di Docker gimana Mas? Nah waktu itu kalau nggak salah ada Docker port yang, nah di sini Docker Daemon nih. Contohnya adalah dia itu port 2375. Jadi dia itu nge-expose port Docker port 2375. Nah, jadi kalau misalkan ini ke expose, nah itu si attacker tuh manfaatin port itu aja buat privilege escalation ke root yang biasa gitu kan. Dan emang itu ada kemungkinan juga bisa nyebar ke Linux cluster-nya, ada kemungkinan kok. Jadi intinya adalah walaupun mau pakai Docker atau apa, tapi intinya dicek dulu image-nya itu ada vulnerable apa enggak, yang pasti di update sih itu setiap vulnerability gitu di patch